Halo guys, balik lagi di Top 5 News. Pekan ini ada 5 berita pilihan yang sayang banget kalau lu sampai nggak tahu. Kita mulai dari berita pertama. Mantan anggota DPR sekaligus politisi Partai Demokrat Angelina Sondak hari Kamis 3 Maret 2022 kemarin keluar dari lapas perempuan Jakarta. Ia bebas setelah menjalani pidana kurungan selama 10 tahun. Mantan Putri Indonesia 2001 itu menerima program cuti menjelang bebas dan akan menjalani bimbingan lanjutan di Balai Permasyarakatan Jakarta Selatan. Kurang lebih selama 3 bulan. Perlu kalian tahu, Angelina ditahan KPK sejak 2012. Lalu pada tahun 2013, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Angelina dengan pidana 4,5 tahun penjara untuk kasus anggaran Kemendikbud dan Hambala. Ia terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta US dollar. KPK nggak puas dengan vonis tersebut, lalu mengajukan banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman Angelina Sondak menjadi 12 tahun penjara. Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 12,58 miliar rupiah. Dan 2,35 juta US dollar. Lalu, pada tahun 2015, Mahkamah Agung menerima sebagian peninjauan kembali yang diajukan Angelina. Dalam putusannya, MA mengurangi vonis Angelina Sondak dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara. Gimana menurut kamu soal berita ini? Lanjut di berita kedua. Ramai soal Presiden Jokowi sindir TNI Polri. Ada yang tahu? Bahkan, Presiden Jokowi memberikan peringatan agar percakapan WA grup TNI Polri didisiplinkan, termasuk terkait pembahasan penolakan ibu kota negara. Pidato Presiden tersebut direspon pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Ia menilai Jokowi harusnya menganggap percakapan itu sebagai obrolan warung kopi saja. Khairul mengatakan, meski ada anggota TNI yang keberatan dengan IKN, tetap saja mereka akan patuh dengan perintah atasan. Menurutnya, masih wajar jika ada keberatan terkait hal tersebut. Lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan TNI AD mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Ia juga mengatakan kepada para komandan satuan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN. Nah, gimana tuh menurut kamu soal berita yang ini? Di berita ketiga, kita sorotin pembangunan sirkuit Formula E yang lagi dikebut. Lalu, ada berita yang mengatakan bahwa konstruksi rangka sirkuit menggunakan bahan bambu. Nah loh, itu aman nggak? Atau awet nggak konstruksinya? Penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, mengatakan di zona 5, sirkuit Formula E memerlukan konstruksi yang ringan. Dia beralasan tidak menggunakan besi karena mahal dan berat. Penggunaan bambu ini juga menjadi alternatif supaya pengerjaannya lebih cepat. Sekedar info, pembangunan sirkuit Formula E memiliki masa pelaksanaan 54 hari, mulai tanggal 3 Februari sampai 28 Maret 2022. Ari mengatakan pihaknya juga menggunakan material lain selain bambu. Namun, tidak semua barang bisa didapatkan dalam waktu yang cepat. Jadi gitu, ya mudah-mudahan bisa segera selesai tepat waktu dan spesifikasi sirkuit sesuai dengan arahan penyelenggara. Gimana? Ada komen? Kita lanjut ke berita keempat. Indra Kesuma alias Indra Kents pekan kemarin ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus judi online dan tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi Binomo. Nah, Barreskrim masih mengejar pihak lain yang juga terlibat. Influencer yang kerap disapa Crazy Rich Medan itu sekarang mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri dan terancam kurungan 20 tahun penjara. Polisi juga akan melakukan tracing dan menyita aset pacar hingga keluarga tersangka. Penyidik sudah memblokir 4 rekening milik Indra Kents.
Namun, belum dirinci berapa nilai total rekening yang diblokir. Diperkirakan jumlah uang dalam 4 rekening itu mencapai puluhan miliar rupiah. Ada dugaan Indra Kents menutupi identitas pengelola dan dalang di balik platform aplikasi Binomo. Gimana tuh menurut kamu soal berita ini? Nah, di berita terakhir ada kabar bagus. Sebanyak 80 orang warga negara Indonesia berhasil dipulangkan dari Ukraina hari Kamis tanggal 3 Maret kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyaksikan 80 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi masih ada 14 orang WNI kita yang masih berada di Ukraina. 12 diantaranya positif COVID-19. 14 WNI yang belum dapat kembali ke tanah air akan terus dipantau dan didampingi oleh KBRI di Bukares. Kita berharap perang antara Rusia dan Ukraina segera selesai. Dan mudah-mudahan semua warga negara Indonesia bisa segera dipulangkan ke tanah air. Bisa berkumpul sama keluarganya lagi di sini. Kalau menurut kamu gimana? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Gue Bandung Maulana pamit. Sampai ketemu minggu depan.